coba menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya apakah dia sadar dengan apa yang dia lakukan dalam FWB ini dan faktor-faktor apa yang membuat dia merasa nyaman melakukan FWB ini. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Kamu tidak percaya diri dengan penampilanmu? Podcast Semua Bisa Cantik hadir untuk membantu mendefinisikan dan merangkul arti cantik yang sesungguhnya. Dengerin podcast Semua Bisa Cantik dari Media by KG Media dan Stylo Indonesia di Spotify. Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Darmawan A. Purnama, PhD. Saya psikiater dan founder dari Smart Mind Center Consulting. Di episode kali ini, saya secara spesial langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu. Mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Dan episode kali ini saya akan membahas apakah benar Friends with Benefits yang disingkat FWB merupakan gangguan mental. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa ya follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Oh ya, kamu bisa membeli buku saya, yaitu Pembaruan Logoterapi Viktor Frankl, Pencarian Makna Hidup melalui Interpretasi Hermeneutika Naratif Restoratif di e-commerce. Jika kamu suka baca secara digital atau versi softbooknya, bisa kamu beli di Play Store. Nah, di ibu kota sudah banyak yang tahu istilah FWB ini. Mungkin kita pernah membacanya di internet dan kita nggak yakin hubungan seperti apa yang masuk ke dalam kategori Friends with Benefit ini. Sebetulnya kita berteman pasti ada manfaatnya. Hanya saja istilah FWB ini digunakan dan sudah dicap negatif. Sebetulnya istilah FWB ini dari sebuah film ya, film komedi romantis ya, yang judulnya adalah Friends with Benefit. Karena istilah Friends with Benefit ini adalah dua teman yang memiliki rasa percaya satu sama lain untuk melakukan aktivitas seksual tanpa takut menyakiti perasaan satu sama lain. Keduanya sama-sama memiliki persetujuan untuk menjalani FWB ini, dan FWB ini adalah hubungan tanpa komitmen. Memang ada ketertarikan atau ada reaksi atau ada chemistry seksual di antara mereka, tetapi tanpa hubungan romantis dan juga tidak ada arah ke hubungan yang serius atau tidak punya cukup waktu untuk ke arah situ. Tentunya tidak ada status hubungan dalam FWB dan tidak boleh ada rasa cemburu satu dengan yang lainnya. Karena dengan FWB ini berarti tanpa ikatan, tanpa komitmen, maka bisa aja seseorang melakukan FWB lagi dengan orang lain. Jadi bukan hanya dengan satu orang. Nah, apakah orang yang melakukan FWB ini termasuk golongan gangguan mental? Nah, FWB ini sebetulnya ya tidak bisa kita golongkan langsung ke dalam gangguan mental. Karena kalau masuk dalam gangguan mental itu harus ada kriteria yang disebut dengan adanya distress dan adanya disability atau disfungsi. Disfungsi dari fungsi sosial ya, dan fungsi pekerjaan misalnya. Fungsi sosial itu juga relasi ya. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak ada yang disebut dengan tadi distress dan atau adanya disfungsi atau disability, maka ya kita juga tidak bisa serta-merta dimasukkan dalam gangguan mental. Nah, cuma kalau kita lihat latar belakangnya ya, faktor-faktor dari orang yang melakukan FWB ini itu memang adalah orang-orang yang dalam kondisi berpotensi untuk mengalami atau memang ada yang mengalami gangguan mental, seperti misalnya orang-orang yang memang secara biologis kadar oksitosinnya kurang ya. Orang-orang seperti ini kan memang sulit untuk membina hubungan jangka panjang. Kemudian orang-orang yang memang punya trauma masa lalu, takut berkomitmen, dia punya kecemasan. Untuk mengatasi kecemasannya, otomatis dia akan memulai hubungan tanpa komitmen ya. Jadi bisa aja bahwa ada yang melatar belakangi yang menjadi faktor setiap orang itu untuk melakukan FWB ini ya. Selama dia punya hubungan pertemanan dan kemudian juga ada chemistry seksual, maka dia bisa melakukan FWB ini
dan juga melakukan hubungan seksual tanpa ikatan atau tanpa romantisme dan tanpa ekspektasi yang lebih daripada sekedar teman dekat yang melakukan hubungan seksual, ya. Jadi teman dekat di sini dia mempunyai mungkin aktivitas bersama, ya, mempunyai hobi bersama, sesekali menghabiskan waktu bersama. Kalau ada kerabat atau saudara kamu yang sedang terlibat dalam hubungan yang FWB ini, sebaiknya kita bisa mengingatkan, bisa mencoba menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya apakah dia sadar dengan apa yang dia lakukan dalam FWB ini dan faktor-faktor apa yang membuat dia merasa nyaman melakukan FWB ini. Nah, dari situ baru kita akan lihat adakah faktor yang bisa kita bantu supaya dia itu menyadari dan bisa mengendalikan atau keluar dari kondisi yang saat ini dia alami sehingga dia melakukan hubungan FWB tersebut, ya. Nah, jadi kalau misalkan diri kita, ya, dirimu atau kerabat ingin keluar dari zona FWB ini, maka nomor satu yang penting adalah menyadari latar belakang apa yang menyebabkan kita nyaman melakukan FWB ini, yaitu nyaman melakukan hubungan tanpa status, tanpa komitmen, tanpa planning jangka panjang, ya, tetapi tetap melakukan hubungan seksual. Nah, ini pun hati-hati dengan yang disebut dengan penyakit menular seksual, karena ingat bahwa FWB ini bisa saja terjadi bukan hanya pada satu pasangan seksual, tetapi bisa pada beberapa pasangan seksual. Dan ini sangat berdampak pada kemungkinan penularan penyakit seksual. Jadi nomor satu, kenali, sadari. Setelah itu, bagaimana cari solusinya, bagaimana mengendalikannya, bagaimana mengubah diri kita dengan segala macam faktor yang melatar belakangi tersebut sehingga kita secara bawah sadar otomatis melakukan hubungan FWB ini. Jadi kembali lagi, bukan soal FWB-nya yang menjadi masalah mental semata-mata, tetapi yang melatar belakangi seseorang melakukan FWB ini. Itu yang harus kita pahami dulu, kita kenali, baru di situ quote and quote kita menyembuhkan orang tersebut. Jadi kesimpulan saya untuk episode ini buat teman-teman yang nggak sengaja sudah melakukan hubungan dalam yang disebut FWB ini, sebaiknya mulai menyadari dan mulai mencoba mencari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi. Apakah memang tadi ada faktor biologis medis, kurangnya hormon oksitosin, apakah ada faktor trauma masa lalu, adanya kecemasan, takut untuk berkomitmen, berplanning atau merencanakan masa depan, apakah ada masalah depresi sebelumnya sehingga membuat selalu berpola pikir pesimis. Nah, setelah mengetahui semua faktor-faktor tersebut, mari kita coba perbaiki. Ingat, mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan sampai nanti hanya untuk kebutuhan ini kemudian muncul masalah-masalah baru dari hubungan FWB ini, termasuk masalah pidana karena melakukan hubungan seks di luar nikah, ya. Harus hati-hati. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Dan buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental ke saya, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram saya @darmawan_psychiatrist dan @medio_by_kgmedia. Selain itu, jika kamu mau konsultasi secara langsung, bisa juga kunjungi www.konsultasipsikiater.com. Dengan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify, saya Dr. Darmawan A. Purnama, PhD, psikiatris, psikiater, pendiri Smart Mind Center Consulting. Mohon pamit dan tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.